barang yang ditunggu oleh sang penerima hanya dalam waktu 2 jam. Tiba di rumahnya, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari Makassar. Buat apa? Antar sepeda yang Anda pesan. Loh, kok bisa? Hitungan saya 3 hari loh. Ya itu hitungan ente. Tapi hitungan saya itu hanya 2 jam. Sampai sini paham? Ente yang menunggu 3 hari, tapi bagi saya 3 hari itu hanya 2 jam. Nih sepedamu. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah. Hitungan Rasulullah 1000 tahun. Tapi bagi Allah itu cemen, itu kecil. Itu urusan hanya kadarnya 1 hari bagi Allah. Anda sedang mengukur ukuran takaran manusia. Allah tidak. Sama seperti yang menunggu kurir. Hitungan manusia dia tunggu 3 hari melalui laut. Tapi Allah menginginkan kurir yang lain dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Cuma 2 jam naik pesawat. Hitungan penerima kurir adalah 3 hari 3 malam. Hitungan Allah cuma 2 jam. Sampai. Ini yang Anda ingin uraikan kemana? Anda ingin menguraikan, ya bagi Tuhan memang 2 hari 2 jam. Tapi bagi manusia 3 hari 3 malam. Loh, sekarang Allah yang menginginkan perjalanan itu terjadi. Kalau ukuran makhluk memang 3 hari 3 malam. Ukuran Tuhan kagak. Kalau sampai ini aja saudara tidak paham, ya luar biasa itu. Inilah yang saya katakan 1 Korintus 1:20 itu tadi. Hikmatnya digantikan dengan ketululan. Saya kira Anda bisa paham ini, karena Anda masih menggunakan Al-Quran ini yang Anda bahas. Tapi kalau Bible kan wajib kemudian tulul. Tapi kalau Al-Quran wajib kemudian cerdas. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu kalau yang dikatakan 2 hari atau sampai 1 jam itu hitungan manusia. Ya, ini yang tertulis, ini yang tercatat, ini jelas sekali nih 50.000 tahun. Apakah itu alegoris atau ada arti penafsiran lainnya? Itu yang saya mau kejar di situ, Bang Suma. Karena kan nggak mungkin banget tuh kalau dibilang 50.000 tahun, 100 tahun saja, ya kan manusia kan nggak sampai umur 100 tahun, ya kan? Nah, jadi makanya muncul di ayat terakhir itu, bersabarlah karena begitu lamanya. Karena hitungan manusia ini, kalau hitungan Tuhan kan cepat, ya 1 hari. Atau bisa, ya jangankan itu 1 hari. Kalau hitungan Tuhan itu hitungan detik, bisa. Dia kan berkuasa. Ya kan? Jadi, kalau Anda menganalogikan tadi, yang kurir yang ngirim sepeda, yang 2 hari, dengan yang 2 jam naik pesawat, itu sebenarnya hitungan manusia itu dua-duanya, Bang. Gitu. Hanya ayat ini yang saya mau bingung, kenapa sampai memakai 50.000 tahun. Itu yang apakah ada arti lainnya, atau kalau di arti penafsiran lain mungkin lama gitu, nggak usah disebut ininya, lama gitu, bahwa seseorang itu akan kena azab. Nah, itu ayat ditujukan sebenarnya untuk orang kafir yang akan kena azab gitu, dan seorang pun akan menolaknya, bisa menolaknya, atau akan terjadi hanya waktunya, bisa lama gitu, ya kan, bisa lama atau bisa cepat. Tapi di situ dijelaskan 50.000 tahun. Wah, itu suatu hitungan manusia itu terlalu jauh gitu, nggak sesuai dengan akal, atau ada penafsiran lain, nggak diartikan secara literasi bahwa itu betul-betul 50.000 tahun. Kacau lah kalau 50.000 tahun, ya kan? Ya gitu aja dulu, Bang. Oke, kita sapa dulu sebelum saya rehat dulu. Bang Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya. Tapi Ardiansa, bantu jawab dong. Apa aku masih makan?
saya juga mau rehat. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan sedikit, Abang Paulus mungkin. Bang Paulus Moy. Cek. Bang Paulus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku buat keadaan salah buat tadi Yesus. Tadi Yesus Makan dulu, lagi makan dulu. Ya, sebenarnya mudah ya. Ini kan berbicara Tuhan kepada manusia. Ini dibalik cara berpikirnya Oten gitu loh. Dia berpikir manusia kepada Tuhan. Ini otaknya di mana gitu ya menurut saya. Apa yang katakan botol tadi itu betul gitu. Ini berbicara Tuhan kepada manusia gitu kan. Ini dibalik Oten bagaimana manusia mengukur Tuhan. Ini kan yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, ini adalah disinilah kegagalan kalian ini. Kalian mengukur manusia kepada Tuhan. Ini berbicara Tuhan yang sedang memberi firman, menyampaikan firman kepada manusia melalui malaikat Jibril. Itu dibalik oleh Oten manusia yang seolah-olah datang kepada ini gitu loh. Ini Tuhan memberikan firman melalui malaikat Jibril. Itu sederhana loh kalau menurut kita. Jadi tidak ada yang sulit buat Tuhan gitu. Kalau diukur manusia, oh sekian lama sekian. Ini yang ditarik oleh teman kita Bang Richard ini mengatakan kalau ukuran manusia ini kan nanti 1000 tahun. Ini manusia mengukur Tuhan gitu loh. Lucu gitu loh. Dia kita ukur sekarang Tuhan sedang memberikan sesuatu kepada manusia, mudah bagi Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Iya, masa Tuhan dikritik? Gimana sih Bang King? Masa Tuhan dikritik sama ciptaannya gimana sih? Ini kita kajian lah, anggap ini kajian kan, ya kan, diskusi lah. Iya, kan? diskusi Karena betul. ada ayat-ayat yang kita nggak paham gitu kan secara literasi, mungkin ada arti penafsiran di luar itu yang lebih tinggi gitu. Karena kalau dibilang 50.000 tahun, waduh. 100 tahun aja manusia syukur-syukur bisa hidup. Betul. Itu udah disampaikan Bang. Itu cara orang mengukur dari manusia. Tapi kalau bicara ukuran Tuhan beda gitu loh Bang. Ya, benar. Kita lanjut kepada firman tadi dulu Bang. Saya lebih tertarik kepada firman tadi. Sebentar dulu. Oke, silakan. Kita pertajam sedikit dulu ya. Di ayat 4, para malaikat dan Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya kan? Jadi jelas ada bagiannya. Jadi Jibril dengan Tuhan itu 1 hari. Kita bagiannya kita kalau 1 hari itu setara dengan 50.000 tahun gitu Bang. Jibril dengan Tuhan. Maksudnya gimana Jibril dengan Tuhan? Berarti Tuhan itu juga memerlukan waktu. Ardiansa, dengar dulu. Ya, Anda bilang tadi Jibril dengan Tuhan. Ya Allah, dengar di sini ayat 4. Jibril menghadap ke Allah ya, itu 50.000 tahun. 1 hari. Ya 1 hari. Itu 1 hari kalau Jibril 1 hari. Kita di sini 50.000 tahun. Ya kan? Ya, sama terus? dengan manusia ini ya ke bulan. Ke bulan itu hitungannya jaraknya berapa kilometer itu, berapa hari kita bisa sampai ke bulan. Terus? Melalui pesawat luar angkasa. Ya kan? Terus? Nah, kalau bagi Jibril itu kan nggak sampai, bisa hitungan detik, 5 detik. Jibril Allah bisa sampai cepat. Nah, tapi hitungan kita manusia, ya kan? Itu lama. Nah, kayak gitu. Iya, terus Bang. kenapa emang kalau lama kenapa? Anda gimana? Menurut saya. Menurut saya nggak apa-apa. Gimana apanya? Gini, Ya, aku nggak ulang apa-apa. lagi ya. Masa nggak boleh? Dengar ya, Ardiansa, baginda umur 40 tahun, ya, menerima wahyu di Gua Hira, ya kan, yang disampaikan oleh Jibril, ya kan. Terus Jibril menghadap ke Allah SWT, itu kan cuma 1 hari. Nah, tapi kalau yang kita rasakan, itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, Jauh terus? lama gitu. Jadi Jibril balik ke dunia lagi, ketemu baginda, menghadap ke baginda untuk wahyu berikutnya. Itu kan baginda sudah umur berapa? Ya, oke. Ditambah dengan 50.000 tahun gimana? Ini Oke. hitungan manusia. Udah selesai? Ya silakan. Pertanyaan saya, yang memperjalankan Rasulullah kepada Allah siapa? Yang memperjalankan? Siapa? Malaikat atau Allah? Malaikat kan diutus, Ardiansa. Eh. Malaikat
Malaikat diutus Berarti kepada baginda. Rasulullah naik malaikat gitu. Malaikat turun ke dunia ketemu baginda itu kan cuma 1 hari. Sebentar, Ardiansa, Ini kamu pertanyaan, bertanya, aku ini jawab. katanya mau Kamu jangan jawab bertanya, aku. bertanya pendek dong, santai Iya, saya aja. bertanya pendek. Saya Jadi bertanya pendek. perjelas. Nggak perlu, nggak Ya perlu. kan? Nggak Jadi perlu. Dengerin dulu jelas, aja. dia- Dengerin itu dulu, sama dengerin dengan dulu. 50.000 tahun. Dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin dulu. Ya, makanya coba Dengerin coba. dulu. Ini cukup jawab pertanyaan saya secara pendek gitu loh. Yang memperjalankan Rasulullah ke Allah siapa? Iya, Allah yang memerintahkan Jibril. Berarti Rasulullah menaiki Jibril gitu. Bukan menaiki Jibril. Nah, terus Jibril menaiki Rasulullah gitu. Jibril datang ketemu baginda di Gua Hira. Ya, terus naiknya pakai apa? Pertanyaannya gimana? Kemana-mana ini. Naiknya pakai apa naiknya? Naiknya gimana? Jibril Loh, iya. ke apa sih? Emang naik apa? Naik onta? Loh lah iya saya tanya. Ya. Loh, naik apa terus? Rasulullah naik apa? Rasulullah kan cuma ketemu Firman itu di Gua Hira. Enggak, Nggak naik ke apa? atas. Naik apa? Naik Jibril dinaikin gitu maksudnya. Kok naik Jibril? Nggak ada Jibril dinaikin. Lah iya Kamu berarti tahu kan peristiwa berarti kan di bukan Gua Hira hitungan itu? berarti Ardiansa, bukan kamu hitungan tahu, kan? berarti bukan hitungan malaikat kan betul? Betul nggak? Hitungan malaikat kan 1 hari. Eh. Ini kan hitungan manusia. Itu kan karena hitungan baginda malaikat. Itu kan hitungan malaikat, betul? 1 hari kan hitungan malaikat, betul? manusia. 1 hari. Tapi Ah, bagi ya. kita manusia kan 50.000 tahun. Ya, terus Rasulullah diperjalankan itu menurut hitungan malaikat atau menurut hitungan manusia atau menurut hitungan Allah? Ya, karena baginda kan manusia. Saya tanya, berarti menurut hitungan manusia gitu? Karena baginda manusia, ya hitungan manusia diambil dong. Gitu. Begitu, Oke. jangan Oke, hitungan oke, oke. malaikat. Kalau hitungan Oke, oke. malaikat ketemu Tuhan, Allah itu kan Oke, 1 oke. hari. Berarti Ini kan- Rasulullah naik itu dengan sendirinya atas keinginan Rasulullah sendiri tanpa ada ikut campur Allah. Rasulullah nggak naik. Oh, Gitu. Mana sih maksudmu, Ardiansa? Loh, Rasulullah nggak naik, berarti turun. Dia tidak Berarti turun. menerima wahyu. Loh, Emang baginda ini naik ya? bahas Isra Mi'raj. Ini bahas Isra Mi'raj atau bahas pewahyuan Ini Gua di Hira. dalam Gua Hira? Loh, Ini di Gua Hira, bukan Isra Miraj. Ini Gua Hira, lain lagi. ini bahas apa sih? Isra Mi'raj bukan? Bukan, ini di Gua Hira. Oh ya, terus Lain kenapa? lagi. Lain lagi kalau di Lailatul Qadar, ya kan? Dengan ini terima wahyu di atas, lain lagi itu. Oh iya. Nah, kalau itu dia Terus pakai apa itu ya, burung ya, apakah namanya? Ya terus, kan? terus, Nah, itu, intinya kalau di Anda mana? bertanya itu bisa jadi karena ya, belum pakai kendaraan Allah. Ya, Itu mam bisa dulu. jadi. Tapi kalau yang di Gua Hira enggak, dia menerima Oh, wahyu gitu. langsung. Santai Gitu teman. Bang Ardiansa. Saya ingin sedang bermain-main dulu. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Jadi masalahnya di mana tuh? Malaikat Jibril naik turun gitu maksudnya. Terus Rasulullah kok nggak tua-tua gitu karena 50.000 tahun gitu ya? Gini asal tahu asal ayatnya ini ya. Ayat ini diberikan kepada orang kafir nih yang menantang Ayat Allah. yang mana? Gitu makanya buka Ayat yang Al-Ma'arij mana? Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5, ya kan? Al-Ma'arij. Ayat di, Ya baca. udah ya aku baca, tunggu ya, nggak apa-apa. aku Ya, baca. Temannya. Ini ya, seseorang bertanya tentang asap yang pasti terjadi, ya. Bagi orang kafir tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya, ayat itu kita. Asap dari Allah itu memiliki tempat naik, ya. Ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Makanya muncul itu kan di luar nalar, ya kan? Kemudian di ayat 5-nya diperjelas lagi. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik, karena memang lama. Apakah itu arti secara literasi 50.000 tahun atau ada penafsiran lain? Literasi.
Literasi. literasi. Sekarang penafsiran yang Ya, Anda teman-teman di bawah makanya sabar ya. tanya. Sabar ya teman-teman di bawah ya. Sabar ya. Saya sedang pemanasan dulu ya. Ya, gimana? Ya. Iya, makanya aku tanya di situ itu ke literasi, alegoris, atau- Literasi. Bukan alegoris, bukan. Iya, makanya diartikan coba. Menurut Anda gimana? Itu yang aku coba bertanya ke Masalahnya apa gitu loh? Masalahnya apa gitu loh? Ada nggak masalah di situ? Ya masalah lah kamu tuh. Apa masalahnya? Dan kamu itu 1 hari bagi Jibril itu sama dengan 50.000 tahun bagi kita manusia. Nah, Paham ya? terus? Jadi Nah, kalau Jibril turun lagi ke dunia itu 50.000 tahun. Baginda sudah umur berapa? Oh gitu. Paham Terus masalahnya di mana? Ya masalahnya nggak sesuai dengan logika. Oh, nggak sesuai dengan logika. Iya, Oh karena gitu. itu 50.000 tahun. Jadi dia terima wahyu lagi dari Jibril. Oh iya. Dia utus dari Allah. Ya, kalau Iya, kan? ya, saya belum masuk ke dilatasi Dari waktu 40. sebenarnya teman-teman ya. Gini. Umur 40 dia 50.000 Gurunda udah. tahun dia umur berapa? Afwan Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mohon maaf, lagi ya, Gurunda. Dek. Saya sebentar lagi, Dek, mau ke Siap, gunung. Gurunda. Nanti dilanjutkan. Siap, Ya, Gurunda. kita sudah menjelaskan, kita sudah memaparkan, tapi umat Paulus ini tetap aja dengan logikanya sendiri. Ya, cuma nggak apa-apa. Menurut Padahal kajian saya itu literasi. sabar dulu. Silakan, Bang Suma. Padahal Tuhan Menurut itu kajian tidak saya itu literasi. Tuhan itu tidak ada yang mustahil baginya, itu pasti. Nah, sekarang giliran saya bertanya dengan materi yang sama. Boleh ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 3 nomor 8, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Oke? Ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Lukas 1 nomor 19, di situ diterangkan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Nah, di bulan ke-6 Gabriel naik lagi ke langit, kemudian turun lagi berurusan dengan Maria. Berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria? Jawab. Nah, gitu. Ya. Begini, Suma. Ya, Di situ silakan. kan tidak ada ayat penjelasan 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Itu Tidak ada. dikatakan 1000 tahun. 1000 tahun. Ada dalilnya. Coba Anda baca. Ada dalilnya, Coba, tapi tidak coba Anda baca. dijelaskan Jangan dengan menangis ayat. dulu, Konteksnya saudara. berbeda. Jangan Nah, Anda konteksnya menangis berbeda, dulu. Sebentar, Di situ jelas konteksnya dikat berbeda. sabar. Saya jelaskan ayatnya dulu, dalihnya dulu, bukan ayat. Dalihnya saya ajarin Anda dulu. Di terjemahan lama jelas dikatakan, perkara yang satu ini jangan kau lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun kepada siapa? Kepada manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Gabriel datang kepada Zakaria, itu kan bukan ukuran manusia, ukuran Tuhan kan, tapi ukuran manusia kan. Lalu kemudian Gabriel datang juga kepada Maria pada bulan ke-6. Pertanyaan saya, jarak antara Zakaria dengan Maria itu harus 1000 tahun dulu dong, kalau mengikuti narasi Anda. 1000 tahun dulu. Nah, sekarang saya mau bukti apakah Zakaria dengan Maria usianya, tautannya itu 1000 tahun. Jawab tidak pakai conyor. Silakan. Nah, itu konteksnya berbeda ya. Coba Ya. kamu bilang tadi di 2 Petrus apa? Coba. Baru mau belajar. Baru mau belajar rupanya. Sama-sama kan. Konteks berbeda. Loh, Coba. saya tidak sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya menguji bahwa ketika orang Kristen membahas Al-Quran cerdas secerdas-cerdasnya, tapi ketika belajar Bible dungu setul dungunya. Itu fakta. Itu fakta. Yang diawalkan tadi saya sudah mengatakan 1 Korintus 1 nomor 20, wajib hukumnya orang Kristen itu tulul ketika membahas kekristenan, ketika membahas Bible. Wajib hukumnya Kristen itu tolol sebodoh-bodohnya. Itu wajib kalau belajar Bible. Tapi kalau belajar Quran, bertanya Al-Quran, sangat kritis, sangat cerdas. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara dikatakan Tuhan 1 hari bagi manusia adalah 1000 tahun. Bagaimana dengan malaikat? Lihat aja, Tuhan 1 hari, manusia 1000 tahun. Berarti ada jarak pemisah antara waktu di dalam pandangan Tuhan dengan waktu dalam pandangan manusia.
Zakaria, kepadanya datang Gabriel. Lalu kepada Maria, Gabriel juga datang. Pertanyaan saya, berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria ketika hitungannya adalah 1000 tahun? Jawab nggak pakai nyoyor. Sebentar semua. Kamu buka tadi 2 Petrus berapa tadi? Coba. Mati Mija. Kamu buka dulu 2 Petrus berapa yang kamu sebut tadi? Tadi lincah Al-Hijr langsung ketemu. Enggak, kita kan bicara dalil nih. Coba. Berarti selama ini Anda hanya Al-Ma'rij Berapa? apa? Ketika Anda belajar Quran bertanya tentang Quran, Anda langsung masuk kepada dalil. Artinya Anda paham dong kamu ketika kan- bertanya aku tentang baca, sekarang Al-Quran kamu surah baca Al-Ma'rij tadi ya, Al-Ma'rij tadi ya, langsung paham Al-Ma'rij ayat 1 sampai 5. Giliran ditanya Bibelnya dengan narasi yang sama, bingung. Harusnya Anda menggunakan senjata. Sebut dalilnya kalian, ayatnya. Saudara, Sebut di mana? saudara, Berapa inilah tadi? pembuktian kalau Kristen itu Iya, tulul kan? berbicara Nah, mengenai gitu Bibel, dong. Tadi tulul. aku Buktinya bacain Anda nggak tahu. Sekarang Buktinya kamu nggak baca tahu. tadi ayat berapa? 2 Petrus Ketika berapa? saudara bertanya tentang Al-Ma'rij, lantas saya membawa Al-Isra, saya bawa surah apalagi As-Sajadah sebagai tameng untuk mengajari dan menguliti isi kepala Anda terhadap Quran, ya kan? Seharusnya Anda turun perang, seharusnya ketika Anda turun perang, Terus berapa? perang logika, perang kebenaran, Anda punya Nggak usah senjata. narasi framing Bang Suma. Ini saja di ayat berapa Ini tadi bukti kamu kan? sebut? Ayo, teman-teman, orang ini cerdas tidak ketika membahas tentang Al-Quran? Cerdas. Ketika membahas Bibel, apa yang terjadi? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? Inilah yang saya katakan. Orang-orang Kristen ini tululnya. Kalau membahas Bibel, tululnya. Kalau bahas Bibel. Tapi kalau bahas Al-Quran lincah. Oh, ini lincah kalau Al-Ma'rij ayat 1 sampai ayat 5. Di situ dikatakan pada malaikat Jibril. Kamu punya loh. Coba. Sekarang kamu baca coba 2 Petrus. Anda tidak membacanya pun kami udah paham. Anda menyebut Al-Ma'rij, kami sudah tahu. Jangan asal narasi, harus ada dalil. 1000 tahun seimbang dengan sehari bagi Tuhan itu tertulis di Bibelmu. Iya, 2 Petrus berapa tadi kamu ngomong? Ayo, materinya. Ayo. Kalau begini, saudara, saudara King Ricard, bapak angkatnya logila, begini Bung, begini saudara, di mute dulu mulutmu, begini. Orang Kristen itu kalau dia belajar dan dia orang pintar pasti mendalami Bibelnya, selayaknya kami mendalami Al-Quran. Inilah bukti kebenaran yang saya katakan barusan. Orang Kristen membahas Bibel itu tulul. Karena memang sudah diprogram seperti itu. 1 Korintus 1 nomor 19, aku telah menghilangkan kecerdasan. Aku melenyapkan kepintaran orang-orang yang cerdas. Pikiran orang yang berpikir telah kuhilangkan dan telah kulenyapkan. Nah, ayat 20, dalih 20-nya dikatakan bahwa Tuhan menggantikan hikmat dunia dengan kebodohan. Inilah yang kamu anut sekarang. Belajar Bibel pasti tulul. Belajar Al-Quran, cerdas-cerdas sedikit, ya kan? Gitu kan? Tapi giliran bahas Bibel, tulul. Udah disampaikan bagi Tuhan dalam Bibel, 1 hari serara dengan 1000 tahun. Masih bertanya, 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? Berarti selama ini Anda tidak mendalami Bible. Itu bukti. Kamu bisa hafal semua juga ayat kalian? Enggak juga kan? Tapi ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, minimal kami paham, minimal kami langsung tahu. Ini ratusan ribu ayat ini loh. Ratusan ribu ayat. Kamu cuma sebut saja, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Sekarang saya tanya, pernah tidak Anda dengarkan di dalam Bible 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah mendalami Bible. Anda tidak pernah mendalami kitab. Cuma kamu harus membuktikan dong. Nggak boleh kita asal ngomong. Percuma dong dijadikan guru oleh si Logila. Saya baca dalilnya lagi ya. Terjemahan tahun 1954. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun,
dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jelas tertulis di dalam kitab saudara. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Tanda bahwa Anda belum layak diskusi dengan Bang Zuma. Anda nggak ada pendalaman materi terhadap Bible. Gimana cerita itu? Anda Kamu kritis, kan kamu yang membuktikan dong. Kayak tadi Anda kan, aku yang Anda mencarikan, kritis, dia yang membuktikan. Anda kritis Gitu, terhadap terjemahan Asal- Al-Quran. asal- Tapi Bible Anda buta. Gimana ini? Tapi gini Bang Juma, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan di kejadian 2:17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Itu katanya di hari Tuhan. Makanya Adam hidup 1000 tahun. Ya itu dia Beda makanya. laginya. Ya, jadi teman-teman, ini pelajaran saudara Islam, saudara Muslim. Ketika Anda bertanya tentang Bible, Anda harus akui diri Anda terjun ke dunia perang logika. Dua agama ini perlengkapi diri Anda dengan senjata-senjata yang bisa kemudian membuka, menyadarkan saudara-saudara Kristen. Begitu juga ketika mereka bertanya, saudara juga harus mampu menjawab dengan sumber-sumber primer dari Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, kalau tidak maka seperti ini, Ricard ini sudah dipermalukan nih. Di dalam Bible-nya dikatakan tidak ada. Tadi dia mengatakan ada. 2 Petrus katanya. Nah, terus ditanya tidak ada. Dia nyebut 2 Petrus, tapi sekarang dia mengatakan tak ada. Percuma dia jadi bapak angkat daripada si Topi ke begini caranya. Gimana? Murtad setengah-setengah Topi dibuatnya. Allahu Akbar. Oke, Dinda Ardiansa mungkin bisa dilanjut. Saya main gitar dulu. Lanjut aja Gurunda. Kita nyimak. Gak bisa. Gak bisa lagi dia. Gak bisa Oke, dia. Cuma udah jelaskan tadi di ayat berapa. Aku nyari juga, aku nggak dapat ya semua ada Ya. masalah. Iya kan? Sekarang aku bertanya. Jujur dia, jujur dia, jujur. Saudara-saudara, sabar dulu. Saudara-saudara, Nggak masalah, semua nggak masalah. kita tidak bisa percaya orang ini dengan mengatakan saya tidak menemukan. Kita tidak percaya. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan bahwasanya sabar. Bisa jawab Kita tidak percaya kalau dia mengatakan dia tidak temukan dalil itu. Kenapa? Sebenarnya dia menghindari untuk membahasnya. Karena kapan malu, dia pasti malu. Dia pasti malu. Karena saya sudah siapkan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Itu butuh berapa tahun dari langit ya turun ke bumi untuk menguasai Saul. Ini 1000 tahun. Pertanyaannya, Saul ini usianya berapa tahun rupanya hidup? Mampus, ya kan? Kemudian Gabriel datang kepada Zakaria, datang kepada Elizabeth, datang kepada Simeon, datang juga kepada Maria, datang juga kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya? Ketika dia memberikan kekuatan kepada Yesus, butuh berapa tahun? Sedangkan Yesus usianya cuma 33 tahun. Ya. Makanya saudara Ricard mengatakan, aku tidak menemukan dalilnya di Bible. Ini apa-apaan? Tidak ditemukan katanya. Padahal Bible-nya sudah jelas sekali tuh. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan samping, terjemahan kiri, kanan, atas, bawah. Semua menyatakan itu. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah ini tepuk tangan dulu. Dia sudah keok. Izin sedikit Bang Suma. Bisa maksa. Sebentar Kang Ya kan? Richard. Mas Bang kamu. Suma kasih tahu nggak ya? Ya kasih tahu dah. Nggak apa-apa. Kasih tahu. Nggak apa-apa. Kasih tahu. Saya juga nggak mau, nggak masalah. Ya dia nggak mau. Bang, biar nggak nangis Dia di nggak mau. pojokan. Dia nggak mau katanya. Saya nggak mau maksa. Kalau ada nggak mau ya. Nggak mau dia. Nggak mau. Jangan nangis di pojokan lah. Nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau, kenapa nggak mau? Nah, tapi kamu nggak mau kasih, ya udah nggak usah. Aku nggak maksa. Kenapa? Sekarang aku Merajuk. Saya sudah ya. Ketua yang Merajuk. bilang di Al-Quran. Kamu bisa jawab nggak? Nggak mau. Tolong tunjuk. Coba bisa jawab. Oke, Ayo, oke, silakan, kalau berani. oke.
tunjukkan 2 ayat yang tadinya ada dan sekarang sudah nggak ada. Silakan. Oke. Kamu pernah dengar nggak? Aku tanya. Sekarang aku Iya. tanya lagi. Cuma, Mati meja. Ya. Ya, Anda menuduh ada 2 ayat yang hilang. Nah, sekarang tunjukkan 2 ayat itu yang tadinya ada sekarang nggak ada. Silakan. jadi yang sampai sekarang nggak ada, tidak dimasukkan. Lalu bagaimana Anda mengatakan ada sesuatu yang hilang? Bagaimana Anda bisa menarasikan ada sesuatu yang hilang, tapi ternyata sesuatu itu tidak pernah ada? Ini kritisnya terhadap Quran itu hebat kali. Nanti kutanya juga, dari mana asalnya ayat ini muncul tiba-tiba di Bibelmu? Mampu enggak? Gini, maksudnya gini semua. Dengar, dibuatkan dalam satu buku. Sebelum Al-Quran dibuatkan dalam satu buku, itu kan berupa tulisan-tulisan ya di hafalan berupa hafalan. Sebagai sumber primer adalah hafalan. Sekunder adalah tulisan. Iya, hafalan di tulisan kan ada juga papirusnya kan? Tidak ada kemudian pengajaran Rasulullah selama dia berdakwah berdasarkan tulisan. Semua berdasarkan hafalan. Ya hafalan, tapi kan Ya. pengikutnya kan pengikut sahabatnya itu kan menulis juga. Ada juga berupa papirus. Kamu nggak percaya kalau ada ditulis? Jadi nggak ada papirus yang ditinggalkan. Tapi oleh landasan Iya. pembukuan Al-Quran itu bukan itu. Landasan pembukuan itu data primer, hafalan. Iya hafalan. Tapi Nah, terus ditulis jadinya dalam bentuk di pelepah-pelepah kulit pohon, ya kan, di kertas ada juga ditulis. Kamu nggak percaya itu ya? Jadi hafal saja. saya percaya bahwa sumber sekunder dari Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan para sahabat. Tapi yang menjadi primer utama adalah hafalan. 22 tahun Rasulullah menghafal dan membimbing para sahabatnya. Menghafal, bukan menulis, tapi hafalan yang menjadi sumber primer daripada Al-Quran. Nah, tolong tunjukkan 2 ayat yang dihafal itu yang hilang. Coba. Mana? Oh, jadi gini Suma. Kamu Ya. nggak pernah dengar itu ya? Ayat Bingung yang bilang sendiri. itu ya? Enggak, kamu Bingung nggak pernah dengar sendiri. juga. Aku tanya juga kamu. Berarti kamu nggak Bingung tahu. sendiri. Sebagai apa? Bingung sendiri. Anda yang menuduh kok. Berarti kamu nggak tahu ada ayat yang Ya hilang. silakan Anda buktikan mana ayat yang hilang itu. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Berarti kamu juga nggak memahami sejarah. Iya. Anda yang menuduh, kok jadi saya yang harus menunjukkan. Bahwa ada ayat yang hilang. Anda mengatakan ada ayat di Al-Quran hilang. Berarti Anda menemukan ayat itu di luar Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Mana ayatnya? Enteheng eleheng ente. Sebentar ya. Itu bunyi ayatnya. Itu bunyi ayatnya. Saya sejarawan juga. Eli lama sekali ya. Itu ayat yang mungkin Bang. Ayo. Ardiansa, coba kamu. Pakai keilmuanmu. Eli lama sekali. Itu Bang ayat yang hilang ya. Bung, Ya. Bung, Ada nggak? kalau saudara menuduh, ini adalah hal yang sangat besar sekali. Kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan. Anda mengatakan ada 2 ayat yang hilang dari Al-Quran. Tunjukkan 2 ayat itu. Kalau dia katakan hilang, Al-Quran sekarang ini kan udah sempurna tuh. Tapi ternyata ada 2 ayat yang tercecer di luar dari yang sempurna ini. Tunjukkan 2 ayat itu. Pingin aku mendengarnya. Silakan. Aduh, berarti Suma dibilang ahli apologet Muslim terkenal, tapi tidak tahu. Loh, justru saya justru akan Anda permalukan di hadapan publik kalau saudara bisa menunjukkan 2 ayat itu. Mana? Oke, aku tunjukkan ya. Oke. Tunjukkan ya. Silakan. Gitulah. Silakan. Ya. Silakan. Anda nggak tahu sejarah Al-Quran berarti. Ya, Suma. Anda yang tahu sejarah Al-Quran. Ya. Oke. Anda lah yang tahu. Ya, Anda yang tahu kan? Oke. Ya, udah ya. Baik. Aku Silakan kasih tunjukkan. tahu ya. Silakan. Surat Al-Kal Hah? dengan surat Hah? Haf, ya, dengan surat Al-Haf.
Surat Al-Kahf dengan surat Al-Kahf. Coba gimana bunyinya? Ya. Coba gimana Jadi bunyinya? kita tahu ya ayat yang hilang ya. Bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Sebentar. Bunyinya gimana? Jadi gini. Ya. Jadi ceritanya Silakan. gini. Jangan Jangan cerita. biri-biri. Tahu sejarah Al-Quran. Jangan cerita. Al-Quran Bunyikan ditulis ayatnya. 4 orang sahabat. Ya. Bunyikan ayatnya gimana? Ini dia baca link ini, baca link. Sahabat, gantian, Link gantian. orientalis yang dia baca ini. Santai aja, Suman. Pasti bukan Santai aja, Suman. Google dia ini. Santai aja. Tolong Diam bunyikan dulu. ayatnya, tolong bunyikan ayatnya. Iya, diam dulu. Jadi gini sejarahnya ya. Ada 4 penulis sahabat baginda ya, yang menulis Al-Quran ya. Yang itu pertama itu adalah Ubay ya. Terus Said ya kan? Tahu ya Said ya? Yang lebih dikenal itu Said ya. Ternyata ada 4 orang. Ubay termasuk salah satu dari 4 itu. Ubay itu ya menulis ayat Al-Quran itu surat Al-Kahf dan Al-Kahf. Itu adalah isinya adalah doa sama dengan surat Al-Fatihah ya. Itu doa itu. Tapi Ya, tidak coba dimasukkan kayak mana oleh- bunyinya? Dengar Bunyinya dulu. kayak mana? Bentar. Ayatnya kayak mana? Ayat Bentar. pertama, ayat selanjutnya gimana bunyinya? Silakan. Sabarlah. Jadi gini Suma, pada saat zamannya Utsman ya, Utsman di situ kan Al-Quran dikanonisasi. Jadi dikumpulkan semua itu kertas-kertas, bukti-bukti, naskah-naskah ya, dikumpulkan sama Utsman, dibukukan dalam satu buku. Tapi ayat itu tidak dimasukkan di Al-Quran. Iya, Ya. itu bernarasi liar, bernarasi kayak gitu aja. Tolong Masa tunjukkan iya? ke Bentar, kita. sebentar nih. Ini Mana satu buktinya? Bunyi Sabar, ayatnya sabar, seperti sabar, apa? ya, sebentar ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Silakan. Silakan. Sebentar ya. Di sini Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah. Yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatada. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi? Anas menjawab ada 4 orang ya. Tunggu ya. Mana ayatnya? Weh. Sebentar ini. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Aku mendalilkan kalau tidak ada ayatnya gimana sih? Ya, enggak usah bernarasi ente, enggak usah. Mana ayatnya dulu? Iya sabar dulu. Iya sabar, naik kiri kanan Google-nya dinaikkan, diturunkan, enggak dapat ayatnya. Mana ayatnya? Surat Al-Kahf ya, Al-Kahf ya. Iya silakan Anda baca. Diam dulu semua. Kamu gimana sih? Ya. Iya. Di sini dikatakan dengan nama Allah, ini surat Al-Kahf ya. Ya, Al-Kahf. bismillah. Bismillah. Ya, Al-Kahf ya, artinya Ya. nih ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu doa dan sujud, hanya kepadamu kami berusaha dan beramal ya, berharap rahmatmu dan takut akan siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ini ditulis ini sama Oke. Ubay ya. Baik. Tapi Oke, dimasukkan sama Utsman. udah dulu. Ya, kenapa Sudah. Ah, Sekarang silakan, tolong dulu. tunjukkan Ini satu. doa. Tolong tunjukkan satu sahabat yang menghafal ayat itu. Silakan. Siapa dari sahabat yang mendapatkan legitimasi ijazah mangkul atau ijazah setoran semaan dari bacaan surat yang Anda katakan tadi? Silakan. Siapa? Oke ya. Siapa? Ini ada 4 orang sahabat ya, disebut si Iya. Ubay. Siapa di antaranya yang menghafalkan? Said bin Sabit. Ya. Siapa di antaranya yang menghafalkan lalu menyampaikan kepada para sahabat lain? Ingat, ketika Al-Quran itu diwahyukan, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada semua sahabatnya. Tolong tunjukkan satu sahabat di luar dari yang Anda tuduhkan itu yang menghafalkan ayat tadi. Silakan. Ini semua ya. Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab yang menulis surat ini pasti dia menghafal juga lah karena dia kan Coba tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab. menulis Al-Quran. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab.
mengatakan Tidak mungkin itu. dia cuma menulis. Silakan Maksudnya Anda apa? tunjukkan. Hei saudara, silakan Anda Apa, tunjukkan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Husu Quran min arba'ah min Abdillah bin Mas'ud bla 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 bla." Tolong tunjukkan kepada saya di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Silakan. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis Ubay surat bin Ka'ab itu salah satu dari keempat yang Rasulullah sampaikan. Sekarang tolong tunjukkan di mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal yang sama sesuai dengan tuduhan kaum kafirun. Silakan. Ubay itu mencatat. Ubay bin Ka'ab kan sudah mencatat kayak begitu. Apa susahnya bagi orientalis barat mengatakan itu? Coba tunjukkan di mana kemudian sahabat lain menghafalkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Di mana sahabat lain kemudian menuliskan atau menghafalkan ayat tadi? Di mana? Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis. Sudah diam. Di mute orang tidak berilmu yang cuma modal Google ini. Di dalam tradisi Quran ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Apa itu? Secara praktik seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Itu disebut ijazah ardan wasimaan. Pertanyaan saya, di mana Abdullah kemudian mendengarkan Rasulullah membacakan ayat itu, lalu kemudian beliau mengulang seperti tuduhanmu? Kalau Abdullah bin Mas'ud, juga Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab itu diberikan ijazah untuk menyatakan itu, tolong tunjukkan. Selain Ubay bin Ka'ab, di mana Abdullah bin Mas'ud atau Salim atau Mu'az bin Jabal menyatakan hal yang sama? Tentu mereka akan kompak empat-empatnya menyatakan sebagaimana mereka menyatakan tentang Al-Quran yang 30 juz ini. Nah, mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan itu? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Jadi dalam konsep Islam itu yang pertama ijazah ardan wasimaan, wajib hukumnya. Itu kemudian Al-Quran dijabarkan seperti itu. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang kedua ijazah ardan faqat. Apa itu? Setoran bacaan. Setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam dan Al-Quran dibacakan dengan tartil yang indah. Lalu mana ayat yang hilang itu? Mana? Menghebohnya di mana? Menghebohnya di Anda saja sendiri karena Google. Seorang murid membaca kepada guru sampai khatam tanpa harus menyimak bacaan guru. Itulah yang disebut ijazah ardan faqat, dan itu disifati oleh penjabaran Al-Quran dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dari sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijazah simaan faqat, ijazah yang semaan saja. Seorang guru kemudian membaca Quran dan seorang murid mendengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat. Tidak mungkin kemudian hanya yang Anda tuduhkan itu saja yang mendapatkan ayat, yang lain tidak. Itu mustahil. Lalu kemudian di dalam tradisi Quran ada lagi yang disebut ijazah bin al-ikhtibar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Kristen mampu mensisipkan paham-paham konyol masuk ke dalam Quran. Tidak mungkin. Itu mustahile. Mustahile. Coba sekarang metode apa yang digunakan oleh Bible? Ini giliran saya bertanya. Ini ada penambahan di dalam Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus. Hanya itu yang ada di manuskrip. Sekarang ada tambahannya, 2 kata, yaitu Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana gereja, dari mana umat laknatullah ini menambahkan 2 kata di dalam Markus 1 nomor 1, yaitu anak Allah? Silakan Anda jawab. Sampai kiamat saya tunggu jawabannya. Oke, Suma ya. Sebelum saya menjawab, kita perjelas dulu yang tadi. Itu ayat yang hilang itu tidak dimasukkan dalam kanon Al-Quran sama Utsman, ya. Setelah di kanon semua,
hasil-hasil dari papirus-papirus tulisan tangan para sahabat itu dibakar sama Utsman loh. Jadi sejarah Al-Quran berupa papirus, naskah-naskah kuno dibakar sama Utsman loh. Kalau mau tahu, itu kamu harus tahu juga sejarah Islam. Aduh, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya. Anda ibarat kucing yang ngajarin ikan berenang. Diam. Anda mengatakan barusan, itu diedit loh di situ loh. Anda mengatakan barusan Al-Quran diedit. Anda mengatakan Marwan, Al-Quran diedit loh. Ya. Anda mengatakan barusan bahwasanya Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang hilang. Loh, berarti Utsman tahu ada ayat itu. Ya tahu lah, dia tidak masukkan. Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa? Ya, alasannya ya, dia kalau salah. Kenapa Utsman tidak memasukkan? Jawab dulu, kenapa Utsman tidak memasukkan? Iya, karena dia punya standar sendiri, Utsman. Ya, harus dimasukkan sama seperti dengan ayat Al-Fatihah. Saya ulang lagi. Kenapa Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang kau tuduhkan? Dari mana ilmu Anda secara sanad pengetahuan Anda bahwa Utsman tidak memasukkan? Dari mana sanadnya ilmu Anda? Silakan. Oke, jadi terkenal ayat itu the last the two last chapter. Sudah ketahuan Anda ingin mengibuli umat Islam dengan Google. Sekarang begini, Saudara King. Sekarang begini, kalau yang Anda tuduhkan itu dari Google, tolong tunjukkan sahabat mana yang mengatakan Al-Quran versi Utsman itu salah. Silakan. Jadi gini, pada Ghazwiyah kelima, Abdul Malik Anda cuman baca Google, Bung. Anda cuman baca Google. Andai saja para penghafal Quran di mute. Andai saja penghafal di mute atau diturunkan. Kalau saja tuduhan kaum kafirun ada ayat Al-Quran itu hilang, maka para sahabat akan ribut tentang Al-Quran. Ada tidak kemudian riwayat di mana Utsman mushafnya kemudian itu ya diprotes oleh Abu Bakar, diprotes oleh yang lain? Ada? Enggak ada. Ada tidak penghafal Quran yang bacaannya berbeda dengan penghafal Quran yang lain? Enggak ada. Jangan kau mendongeng di sini. Tidak laku bagi Islam. Islam itu standarnya jelas adalah hafalan para sahabat. Kalau Anda menuduh Utsman tidak memasukkan karena hilang, apa dasar Anda mengatakan itu? Buktinya hilang di dalam Al-Quran versi ini ayat itu ada. Mana buktikan kepada kita? Buktinya di mushaf yang lain ada ayat itu. Mana buktikan kepada kita? Nggak ada. Jadi jangan Anda bahlulnya di Bible Anda bawa ke dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya simpel dan sederhana. Di dalam Markus 1 nomor 1, inilah permulaan Injil atau Bible tentang Yesus Kristus. Titik. Manuskripnya hanya begitu. Kemudian ada penambahan Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil 2 kata ini? Apa dasarnya menambah-nambahkan kayak begini? Silakan jawab. Jadi kamu nggak berani ya bahas tadi sejarah kamu sendiri ya? Sudah selesai, kau sudah mencret. Gak usah kau bahas-bahas itu. Ayat yang di Al-Quran. Anda hanya berdasarkan Google dari kaum kafir. Sudah. Anda baca Markus 1 nomor 1. Tunjukkan kepada saya dasarnya agama laknat ini menambahkan 2 kata anak Allah. Silakan. Silakan. Kamu kan Ya, silakan. Sekarang karena kamu bertanya, kamu mengklaim, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Tunjukkan. Ayo, silakan. Markus 1 nomor 1, Dinda Ardiansa. Monitor. Oke, saya buka. Ya, silakan, Dek. Oke, ini dia ya. Kita akan buktikan agama laknat penambah firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan, karangan orang dulu ditambah. Karangan Rendra Setiawan, sahabatku, syukran. Nih, kau tunjuk di mana ini?
Nih, di Dari sini mana ada asalnya anak tuh? Allahnya nih. Dia Mana ada. kodenya? Markus berapa? Markus satu. Tajam ke Al-Quran. Tapi kalau yang kayak gini-gini langsung mandul. Bata-bata dia. 2 Petrus berapa? Markus berapa? Padahal sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi. Silakan Anda. Ayo. Oke, silakan. Coba Silakan. situ. Ayo. Dari mana kata anak Allah itu? Baca situ. Dari mana? Baca dong. Kamu kan yang mendalilkan. Ayo. Loh. Dari mana? Ini Dari ada mana? nomornya. Inilah permulaan Biblos tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang ada penambahan anak Allah itu dari mana? Kristen agama laknat ini ambil. Jawab. Terus Dari mana Anda menambahkan Yesus anak Allah di situ? Dari mana? Dari mana itu? Ya, Anda komparasi Ya. dengan mana dong? Ditambahkan Itu dengan mana yang tidak ditambahkan? Itu dalilmu Markus 1 nomor 1 tuh. Iya, terus yang mana yang tidak ditambahkan? Mana? Harus ada komparasi. Itu tuh. Tidak ada kodeksnya tuh, lihat tuh. Dari mana tuh? Anak Allah itu dari mana? Mana? Tunjukkan. Yang Mana. Tuh. Mata Lubang hidung. Kalau mata nggak berfungsi, lubang hidung yang kau pakai lihat. Kalau mata nggak Lubang berfungsi. hidung lihat nih. Kenapa nggak ada strong numbernya ini? Sementara ini ada nih, ada strong numbernya 5547. Itu anak Allah itu dari mana? Anak Allah itu dari mana? Dari Oh, tadi. jadi Bang. maksudnya di situ karena tidak ada strong numbernya. Iya, Bukan, dari di mana kode itu kasihnya juga munculnya? nggak ada, koplak. Makanya nggak ada strong numbernya. Dari mana? Ya, santai aja, Rifa, santai aja. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana ini? Di situ. Paham Mana ya? itu anak? Itu anak-anak Allah. Dari mana munculnya itu? Anda kan tanya di mana ada anak Allah, sedangkan di situ di kodeksnya mana kodeksnya di situ? Tidak ada kodeksnya. Tidak ada. Kodeks, oke. Strong numbernya nggak ada. Ini nggak ada strong Aslinya numbernya. mana? Dapat dari mana emang ini anak Allah ini koplak? Iya, kamu bandingkan anak Allah dengan kitab. Yaudah, sekarang kau tunjukkan. Itu 1 Markus 1 nomor 1. Tahu maksudnya bandingkan dengan Itu yang penambahan tidak ada. dari Di situ ada karangan tambahan. terlebih dahulu. Itu Kamu muncul tunjukkan. penambahan anak Allah itu dari mana? Kamu tunjukkan dulu terjemahan aslinya. Yang Lah mana? itu tadi sudah Terjemahan diperlihatkan. mana? Sekarang saya menuduh. Tidak terjemahan. Dengar. Tunjukkan aslinya maksudnya. Teks aslinya mana? Dengar. Saudara Rikar, dengarkan ke saya. Di terjemahan Anda ini muncul penambahan kata anak Allah tanpa ada tulisan atau kode dari number. Oke? Yang harusnya menjadi sumber pengajaran daripada kritik teks terhadap Bible. Sekarang pertanyaan saya, ini datamu jelas tidak ada strong number di dalamnya. Kalau Anda mengatakan ini bukan penambahan, tunjukkan aslinya. Kami kan membuka di Markus 1 ya ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya kan? Anak Allah di sini kan tambahan menurut kamu. Iya, betul. Sekarang kamu tunjukkan di teks aslinya di situ tidak ada anak Allah. Tunjukkan sebagai komparasi. Tidak Ini bisa. sudah ditunjukkan tadi, Dinda Uniripas sekali lagi Dinda. Yang tidak ada. Oke. Iya. Ya, Dinda oke. Ardiansa monitor Ya, enggak ini ini kita ya? Pakai kodeks sinetikus ya. Oke. Gimana? Yang Iya, tidak ada. sabar. Kita pakai kodeks sinetikus. Itu Ya. maksud saya komparasi ada Sabar komparasi, ada kau. perbandingan. Sabar. Kami buka data. Kami nggak kayak kalian cocongorlogi aja kalian dari tadi ya. Ntar kita cari gimana buka sinetikus. Diam kau. Ya. Ini baru penambahan, belum yang hilang ya. Kalau saya tunjukkan yang hilang, nangis darah kalian. Banyak kali yang hilang tuh. Ntar ya kita buka teman-teman. Dia nggak mau pakai ini bang. Dia mau pakai kodeks dia. Oke kita lihat ini ya. Nah. Di sini ada. Kau baca ya. Kau baca pakai kitab kau. Nih. Kau baca. Mana anak Allah di situ? Yang mana? Hah? Mana anak Allah di situ? Baca. Mana anak Allah? Mana yang asli ini nih manuskripnya? Mana? Kau cari anak Allah di situ. Kami udah tunjukkan manuskrip kitab kau loh. Kalau aku ditunjukkan Al-Quran, bisa aku. Kau mana anak Allahnya? Hah? Besarin lagi deh. Ini, Jangan dilarikan mana? satu aja. Yang Orang mana, ini Bang? tidak ada ilmu. Yang itu Yang mana aja, ini? yang Yang agak ini. tentara. Bukan yang kanan. Oh, yang Mana kanan. bisa dia baca itu? Itu ya. Itu. Besarin lagi. Coba.
Coba baca yang mana anak Allah di situ. Mana anak Allah? Yesus menangis sama Mana? kingsan. Sabar. Aku juga buka dong. Mana? Mana anak Allah? Aslinya, coba. Kamu baca coba. Loh, kok aku Mana? yang kau suruh? Kenapa? Mana itu manuskrip tertua itu Loh, kok aku nggak bisa, kau ternyata kau Kristen nggak bisa baca kitab kau. Harusnya kamu jelaskan di situ dong. Kok kami yang jelaskan? Kau yang Mana membantah. anak Allahnya di situ mana? Tunjukkan mana anak Allahnya. Nah, kau baca ini mana anak Allahnya, mana di sini, mana ini anak Allahnya, ini anak Allah. Atau Bukan, yang ini? bukan. Ini Bukan. Mana Allah? Mana? Coba kau tunjukkan, woi. Woi Richard, mana anak Dia Allahmu, woi? berakhir dari kata Kristo. AFT coba jangan dikasih sekolah dek. Ini nih. Enai Arkito Evangelio Giato Eso Kristo. Mana anak Theos di situ mana? 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 Mantap. Dengar dulu semua, dengar dulu. Anak Theos di mana? Tambah Itu biar banyak. berakhir dengan kata Iso Kristo. Nah, mana anak Theosnya? Mana? Ya, aku baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Aduh, Kristus. kirain baca Yunani dia, Bang. Sama ya, anak Allah, ya kan? Enggak, wis. Ada tambahan anak Allah di situ, itu adalah penegasan. Oh, tambahan. Tambahan nggak ternyata. Jangan menambahkan firman Tuhan. Berani menambahkan Bukan firman Tuhan. Ini adalah firman hantu. Ini karangan Markus, murid Paulus. Anak Allah di situ penegasan. Penegasan. Ini kita tidak berbicara mengenai penegasan. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Allah di situ. Tunjukkan satu ayat di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah. Di mana? Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengaku? Dengar. Di mana? Bapak berkata ya. Tidak pernah ada Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tidak akan pernah Anda temukan dalil itu. Kalau Anda mengatakan ini penegasan, salah. Ini penambahan kenapa? Karena Yesusnya yang datang sebagai bintang timur diajarkan untuk disembah karena dia ada anak Theos. Ya. Itu merujuk kepada Yesus, itu jelas. Itu adalah firman Tuhan berbicara mengenai hamba. Anak di situ sebagai hamba. Oke. Sekarang pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil kata anak Allah? Jawab. Itu penegasan merujuk kepada Yesus. Saya tidak tahu itu apa. Yang saya tanya, dari mana munculnya ini ada data kayak begitu? Penting tidak Yang penting. tidak hilang. Yang penting. Apa? Kecuali kalau dihilangkan, Oke, baik. Dinda Ardiansa, sebagaimana materi di manuskrip, data-data hilang yang data-data dali yang hilang di Bible, tunjukkan kepada dia sekarang juga. Siap Bunda. Kamu yang minta toh, kamu minta. Padahal saya nggak mau. Aku tahu modelnya Ardiansa, aku tahu. Jadi yang satu ini, saya simpulkan dulu. Yang satu ini, penambahan anak Allah itu tidak ada. Ini digunakan untuk menipu umat Islam. Penambahan Yesus anak Allah itu penipuan. Agama laknatullah ini melakukan penipuan dengan menambah-nambah dalil di dalam karangan Markus. Karangan Markus ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Untuk mengajak umat Islam yang awam murtad seperti logika ini sedikit lagi, kemudian dikarenakan data-data palsu, sudah palsu, bukan firman Tuhan, ditambah-tambahin lagi. Kita buktikan benar. Di sini saudara Rikar mengatakan ini hanya penegasan saja. Ini hanya penegasan saja. Bukti bahwa agama Kristen memang agama yang dibuat-buat untuk menggiring manusia menyembah kepada makhluk roh yang mengaku bintang timur alias Helal bin Zakar. Udah, kau diam dulu. Hei, diam dulu. Banyak cerita kau. Diam. Mute. Nih, pelototin itu. Izin para guruku Gurunda Zuma, izin Gurunda. Silakan. Di Markus 16 ini
Markus 16 yang katanya firman Tuhan ini, ayatnya 1 sampai 20 kan? Ya, Bang Richard mengakui ya, ini semuanya firman Tuhan ya, mengakui ya. Ya jelas firman Tuhan ya. Oke, Bukan apa lagi, mari. firman Oke, Tuhan. ada ya Berapa? ayatnya sampai 20 ada ya, termasuk perkataan Yesus ada juga kan ini ya. Markus berapa? Markus 16 ayatnya sampai berapa? Coba dicek di situ. Bertanya lagi, Markus berapa? Aku sekarang sama Ardiansa. Kamu kan silakan ke Ardiansa. Kamu kan nggak mampu bicara kodeks ya. Sekarang kamu Garis silakan Richard. aku dengan Ardiansa. Kamu diam semua. Gimana lah Richard ini? Guru Suma, guru kita. Ya, di sini kan saya tertawa ya dengan anak-anak saya. Yeay. Masuk Markus 16. Markus 16. Silakan Richard, udah? Tunggu. Ya, silakan. Pegangan yang kenceng. Termasuk Matius 28 itu hanya sampai 15, data 15. Kalau Markus 16 ini cuma data 9 ya atau 8 ya. 8A Gurunda, 8B nggak ada. Semua kamu diam semua. Kamu silakan ke Ardiansa. Aku diam aja. Diam aja, santai aja bang. Santai aja. Oke. Kamu lagi terkenal ini. Jangan malu-maluin lah. Ya, sekali-kali saya boleh dong tertawa. Masih bertanya Markus 16 ayat berapa? Hujan datanglah. Aduh, ya Markus Allah. 16, Markus 16 ayatnya ada berapa? Markus 16 itu. 20. Coba dicek. Di tap ya, tolong di tap teman-teman. Gimana? Cuma di tap Ada layarnya, berapa? dikencangkan. 20. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek di sini. Ini transkripsinya. Ini kodeksnya, oke. Kita baca kodeksnya. Kai Oden, Epon, Epo Buntogar. Setelah Epo Buntogar, di sini selesai ya. Nah, Epo Buntogar ini Markus berapa? Mari kita cek. Epo Buntogar ini adalah Markus 16 ayat 8. Dan itu pun hanya sampai takut ini nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Nah, ini nggak ada nih. Dengan singkat mereka katakan ini nggak ada ayatnya. Mari kita cek. Nah, nih. Tongkat ajaib datanglah. Hadirkan ayat-ayat baru. Nobita, lihatlah ayat-ayat baru. Jangan malu-maluin. Astagfirullahaladzim. Aku kan dengan Ardiansa, ya kan? Ayo tunjukkan perilaku lah, adab yang baik lah. Kan Ya, kan oke. ditolong sama umatmu ini. Ya, Kantung ajaib. tuh kan? Coba ya saudara-saudara ya lihat ya si orang Bang Sumba ya. Kita kelakuan ke Kok marah? santun gitu kan malu-malu juga kan Sumba. Gereja pada teriak. Doraemon, hadirlah. Aduh, kasihan Suneo. Ya Allah, Sumpah kasihan banget Suneo. astagfirullahaladzim. Ya, Anda Aduh, malu-maluin kasihan diri banget sendiri Suneo. ini Sumba. Kasihan kali Suneo ini. Kita ditonton 2,1 juta orang ini. 2,1 juta. Ditambahin. Coba lihat itu. Anda kan lihat sendiri kalau Penonton cuma 2.000 ditambahin 2 juta. Nobita, kamu salah angka. toladan ya, gimana anggota-anggota API kayak gini kelakuannya. Ya kan? Tunjukkan ayat yang ditambahkan. Kamu nggak mampu Segera kalau itu sim Ardiansa. salabim abrakadabrak. Kamu tadi harusnya Gara anakku yang gatal. Sama Ardiansa yang mampu. Ya, berarti kamu nggak mampu. Mana, Tunjukkan mana Dinda. Ardiansa? Tunjukkan. Mana? Doraemonnya lagi ngantuk. Silakan. Ya. Mana Ardiansa? Ayo. Ya Allah. Ayo katanya. Suneo. Tunjukkan aku dan Ardiansa, kamu diam ya. Rifa Abah, semua Suneo. diam. Ya, Ya, hargai ya, ya. Ardiansa di sini. Terus saja. Iya, sabar ini loh. Silakan. Sabar dulu. Oke ya, kita cek sekarang. Anda Di ambil kodeks apa? Diam Sinatikus dulu atau Vatikanus? Suneo. Ya Allah. Gimana?
Anda mengambilnya di kodeks apa? Sinaiticus Loh, atau Sinaiticus Vatikanus? tadi Sinaiticus tadi Itu Sinaiticus. kodeks. Itu tidak ada di situ. Markus 16 ayat 8 tidak ada. Ya, ayat 8 ada. Jangan Ayat 8 mengurangi yang lah. nggak ada yang mana? Ini ayat Yang 8 yang ini. mana? Ini ayat 8 nih. Ada. Yang nggak ada yang mana? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 20 nggak ada. Belum. 9 sampai 20 di kodeks Sinaiticus tidak ada. Nggak ada. Terus buka di kodeks Besaye yang biasa kamu tampilkan. Nah, Coba, ada nggak? ya justru malah pertanyaan saya tiba-tiba pada abad kelima, ya biasanya kan abad kelima, Sinaiticus abad keempat, Vatikanus abad keempat. Sama. Duluan Di mana? Besaye dia ada kan? Iya, tiba-tiba muncul di kodeks Besaye. Pertanyaan saya, ini dengerin pertanyaan saya ya. Pertanyaan Ya. saya. Penulis kodeks Besaye ini mengambil Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip atau kodeks apa? Oke ya. Oke Jawab. ya. Sudah ya saya jawab ya. Kalian diam semua ya. Ya, Pegangan tunjukkan semua. dong. Cuma kamu Doraemon. pegangan. Ya udah. Pertanyaanmu di kodeks Sinaiticus kenapa di situ tidak ada, tapi di kodeks yang di abad kelima Saya nggak tanya itu. ada. Saya nggak tanya itu. Kamu kan tadi di Sinaiticus kan nggak ada. Iya, Kenapa tapi di kodeks pertanyaan Besaye saya ada? pertanyaan saya bukan itu, bukan kenapa. Enggak, pertanyaan saya adalah diambil dari kodeks manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ditulis oleh penulis kodeks Besaye pada abad kelima ini. Dari itu kan rujukannya sama dari mana? aja. Kenapa sih susah banget sih bahasanya? Dari Santung Ajaib. Sinaiticus tidak ada. Oke ya. Tapi Ya, kenapa diambil di dari Besaye mana? ada? Ya Kan diambil gitu dari kan? loh. Ya Iya, udah, pertanyaan makanya diam dulu. Pertanyaan Ya sudah, saya udah. diambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya gitu loh, paham? Ya udah sekarang diam. Ya, Aku ya. ngomong. Ya, jadi intinya gini, di Sinaiticus tidak ada, di Besaye ada. Diulangi Ya, lagi kampret pertanyaannya, ini orang. di mana? Jangkrik. Ada di kodeks Besaye. Itu kan? Betul? Gimana? Kan tadi kan kamu tampilkan di Sinaiticus nggak ada. Ayat 9 sampai 20. Ya. Ada di kodeks Besaye. Nah, tiba-tiba ada di kodeks Besaye. Pertanyaan Betul, saya, ya. diambil dari manuskrip manakah? Rujukan manakah? Manuskrip apa namanya? Kodeks apa namanya yang digunakan untuk literasi kodeks Besaye ini loh, paham nggak? Oke. Sekarang Kodeks Besaye ini abad kelima kan ya? Abad kelima, Guru. Saya dapat. Abad kelima. Tiba-tiba muncul di situ. Sekarang dia- Sonio. Suma, kamu itu pegangan Suma, kamu itu jangan malu-maluin gitu ya. Kenal, ini kita ditonton 2,1 juta. Ditambahin lagi. Kencing dia. Tolong host, Palopo. Kencing di celana dia. Oke, Tolong tertibkan, Palopo. izin Ya. sedikit host turun sedikit. Istirahat dulu Kang Richard, kayaknya sudah. Aduh, bikin kopi dulu atau aku gelas ambil. Aku jawab minum ini, aku dulu. jawab. Biar. Langsung. Oh iya, iya, baik. Iya, jawab. Yang baru datang ya. Sabar dulu, Ini kan secara kekristenan, ya aku Baik. lebih paham dari kalian. Iya, coba jawab. Iya, silakan. Ya, tapi maksud aku Pak Lopo host, tertibkan dulu ini Suma nih, mulutnya nggak bisa diam. Udahlah, udah santai aja. Doraemon, jangkrik. Udah ya, pegangan ya Suma ya. Oke. Pegangan. Sekarang aku jelasin. Kalian diam semua. Silakan. Ya, jelaskan. Supaya kalian paham dulu apa itu kodeks ya. Ya. Sinaiticus, Vatikanus itu apa? Anda harus tahu dulu. Iya, apa itu kodeks. iya. Cuma aja mungkin tidak tahu. Saya Nggak perlu. Tidak tahu itu apa itu kodeks. Nggak perlu. Iya. Itu kasih pengertian aja, nggak usah lah. Kalau bicara Iya. sama Suma, jangan lagi nanti. Jadi, Suma, kamu diam dulu Suma. Aku kasih pencerahan. Kamu kan nggak tahu sejarah Iya. Suma. Makanya kamu panggil Pencerahan. Ya kan? Nah, jadi gini. dengar dulu ya. Yang ditanya. Suma giliran Tunggu, itu saya kan- jelasin dulu supaya lebih jelas. Ya, apa itu kodeks? Markus 16 itu aslinya dari mana, sedangkan yang ada di Indonesia itu sampai data dalih 20. Harusnya kan cuma dalihnya sampai 8. Nah, ternyata manuskrip atau kodeks yang dipakai itu adalah kodeks yang adanya di abad kelima.
Sedangkan Markus ini menceritakan hal-hal di abad pertama. Kalau tidak ada dari abad pertama, berarti itu hanya apa? Karangan dongeng belaka. Paham ente? Ya udah, sekarang aku jawab. Nah, Kamu diam sekarang semua. Kamu diam. sekarang pertanyaannya, dengarkan. Dari mana kodeks dengar. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber? Silakan. Betul. Sudah ya, diam. Oke, diam semua kalian ya. Jadi tadi kan kalau aku tanya semua, aku yakin dia nggak tahu itu kodeks. Jadi aku kasih Alamak, pencerahan. Ya, seperti dia kodeks tahu itu apa artinya apa? Dalam bahasa Latin berarti batang pohon, balo atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan kau ajarin saya, kucluk. Jangan so tahu semua. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Waduh, Masya Allah, makanya jangan Kodeks so itu tahu, apa? ya. Juma, Kodeks itu apa? jangan modal Google aja lah Juma. Ya, saya tanya dulu, kodeks itu apa? Bukan begitu. Kau ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana? Di lembaran-lembaran kan, berupa kertas, film papirus kan, betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya. Jawab. Jadi gini, dengar dulu ya, kamu diam semuanya ya. Kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi. Ditambahin lagi. Doraemon. Kamu diam semua, kamu jangan malu-maluin semua. Tadi kan kamu Ardiansa, aku dengan Ardiansa, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Enggak. Udah jawab. Jawab. Aku Ardiansa, kamu ngomong. Sekarang kamu Jawab. diam. Jawab. Diam. Iya diam. Kenapa sih kamu Suma kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku. Ya, Anda harus tahu ya. Ya, yang Anda ngomong tadi itu udah salah. Itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan. Ya, jadi semacam supaya Anda bisa paham. Nah itu baru Bang Juma ini Itu kodeks Buku. adalah buku briefing. Juma ilmu Google. Buku. Berarti lembaran-lembaran kertas bukan? Ya makanya jangan Berisi. Dengar dulu. Tadi saya sudah mengatakan kodeks itu apa? Kamu Nah, cari Buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. turun aja lah. Tuyul katanya. Juma ini. Suma dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Hei, Dengar. dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Jawab. Diam dulu, kita nonton saya jelasin. Saya nonton kamu. Ini sejarah aku Bang Richard, kasih tahu Azul dari mana kau Di dapat? mute ya Nehe bang. Bang Pelopo jadikan aku moderator bang. Bang Nehe kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nehe ya, biar Richard aja. Rest area, diem dulu rest area. Boleh bicara nggak nih? Nggak boleh, yang nggak ada ilmu nggak boleh bicara, diem dulu. Benar, giliran aku ya. Silakan Richard. Jadi Anda tahu ya, kodeks adalah semacam Langsung buku aja, briefing, jawab ya. aja pertanyaan saya. Kenapa lari ke situ, Tuyul? Salah tadi pengertiannya. Tuyul, jawab dari mana kemudian kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber tentang Markus 16 nomor 9 sampai 20. Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Gak usah sok-sokan kau, bahlul, tulul. Kau jawab aja. Saya mau dengar. Jadi, Silakan. Dengar dulu, diam. Kamu diam. Aku dengan Ardiansa sekarang. Ardiansa, kamu jangan kemana-mana, ya. Jadi kodeks adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu sama dengan buku clipping, ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan. Ya, jadi jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya. Jawabannya Ya, manuskrip dengar dulu. apa? Ya, supaya kalian tahu. Jadi Ya. kodeks Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai itu Sinaiticus. Makanya muncul nama kodeks Sinaiticus. Enggak, aku nggak Ya. tanya itu. Aku nggak tanya itu, Bang. Sekarang Googlemu itu salah alamat, Tuyul. Diam dulu Pak Suma. Ini aku dengan Ardiansa. Ya. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. Ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, kodeks Sinaiticus ya. Kenapa lari Sinaiticus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu. Cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan
abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan? Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang semua bisa kesurupan kayak gini ya? Ini kan giliran aku menjawab. Pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar kamu dia. Larinya ke kode Sinaiticus apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai bernama Sinai dan banyak tikus gitu. Parah. Suma, kamu gimana? Tadi kamu nggak mampu, kamu suruh Ardiansa naik. Sekarang giliran Ardiansa, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan? Kan lucu kan? Tulul, yang ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh Doraemon, saya panggil nih Doraemon, bantu si King. Jawab. 1, 2, 3, jawab. Sama Ardiansa, aku ngomong dengan Ardiansa daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari? Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Langsung ya, fokus langsung ya jawabannya. Manuskrip ini Ardiansa gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansa. Tolong Suma diamin dulu ya. Ya, manuskrip apa namanya? Iya, namanya manuskrip apa? Jadi gini, sebentar Ardiansa, dengar. Langsung aja manuskrip apa gitu loh. Ya, ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada, di Markus 9, Markus berapa? Saya nggak tanya kenapa nggak ada di situ. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Besai ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Sekarang kamu diam dulu Ardiansa. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, sebutkan aja. Kok lama kali tinggal nyebutin. Tidak ada, di Besai ada. Jadi kodeks itu adalah ya katakan tadi kumpulan malah ke situ. Orang nggak nanya kodeks itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20. Dari mana, Kuclo? Itu yang ditanya. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celotehan, entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton kamu ketua api kok kayak gini ada. Dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20? Jawab. Sudah? Diam ya. Jadi gini. Diam ya. Tuh kan mulutmu kan. Jangan malu kamu. Kamu tidak ngerti. Kamu ketua api. Bilang aja kau nggak tahu, alasan aja kau. Nah, kamu kesurupan ini. Ya sudah kau jawab. 1, saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Kos tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di Kodeks Besai ya? Kodeks itu kan banyak ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besai. Di Besai ada, di Sinaiticus tidak ada. Itu kodeks-kodeks itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus, tapi dia ada di naskah Besai ya, Kodeks Besai. Jadi jangan Anda salah, karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di kodeks yang lain. Saya nggak tanya itu. Enggak, kan kamu di BSI ada. Kamu tunjukkan di BSI ada kan? Kenapa pertanyaan saya apa coba? Enggak, bukan kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa. Kalau kenapa itu kenapa tidak ada di Vatikanus, ada di BSI? Kalau kenapa itu jawabannya karena. Saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan saya gini, Bang Richard, gini. Pertanyaan saya, sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari Kodeks BSI. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu.
Ardiansa, kamu kan ahli mulai. sejarah ya. Kamu tahu mulai. kan ya? Mulai. Kodeks Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad ke-5 di kodeks Versailles. Yang ditanya sumber kodeks abad ke-5 itu dari mana? Ya, karena kodeks Versailles ada. Doraemon, Kodeks Versailles. hadirlah. Ya, King, itu sejarah penemuan King Lele, butuh bantuanmu. Tapi ada di kodeks Versailles, kamu paham kan? Jadi gitu, kodeks Versailles sama. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, sumber Markus 16 ayat 9. Ya, sumber Markus 16 Bang. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Versailles itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kayak gitu loh. Coba manuskrip apa? Biasa, ya kan. Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya, namanya apa? Udah nggak bisa jawab Gurunda. Aman Gurunda. Udah nggak bisa jawab udah. Udah. Cukup. Cukup saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa Richard Nggak tim bisa, aja. Richard. Istirahat aja dulu. Ini ada yang mungkin yang bisa jawab ya. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong. Ini kan diskusi saya tadi. Jadi saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya keluar-keluar dan menyatakan hasil Google aja, ya, dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana, ya, dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja. Artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah, tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongkol dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata nggak ada, kecuali dia hanya menyatakan di abad ke-5. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu nggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan, entah itu ada tapi hilang atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Allah, betul Gurunda. Barangkali rest area mau jawab pertanyaan saya? Enggak. Sebentar, saya cuma mau sapa Bang Juma, gimana? Enggak, mau jawab nggak? Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh, nggak mau jawab? Oh, nggak bisa. Susah Gurunda. Susah. Saya mau sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat Bang Juma? Sehat dong. Wah, alhamdulillah. Bang Juma mau tanya, berat badan bisa nyebut kata alhamdulillah. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius. Tabungan saya, alhamdulillah, uang tunai di tabungan saya di beberapa bank itu kurang lebih 3 miliar. Alhamdulillah. Ada apa lagi? Yang Anda ingin tanya apa lagi? Bang Juma, apa lagi? Tanya lagi dong. Dan berat badan kemana? Oh, hanya itu. Oh, ya udah ku jawab. Oke, saya nanya apa lagi? Boleh Bang Juma? Oke. Boleh. Saya mau nanya Bang Juma itu. Iya. Kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri. Benar nggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, bener nggak, serius loh? Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Tak ada yang serupa dengannya. Nah, gitu. Bilang kemarin nih.
Oke, silakan. Coba apa? Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Nggak ada edukasi Gurunda. Mohon maaf. Iya. Nggak ada edukasi. Nggak ada edukasi. Oke. Di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Quran sendiri. Lucu ya. Oke. Masuk. Saran saya gini Gurunda untuk si Richard Gurunda ya, Jin. Gini, Richard, saran saya nih Richard ya. Ini saran saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main ke ranah kodeks, jangan. Bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jangan framing lagi? Iya jangan ke arah situ, bahaya gitu loh. Nggak ada jawabannya itu. Udah, itu pesanku. Agamamu itu kitabnya itu bukan. Agamamu itu punya buku ya, bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma yang belum ditulis. Cuma di Ajama Abdul Malik bin Marwan di di situ. Iya. Jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Nanti tahun 1920 baru. Iya. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Coba tunjukkan datamu itu. Tunjukkan datamu. Tunjukkan. Oke ya. Oke ya. Buka. Makanya jangan Tapi tadi banyak kok itu belum dong. dijawab Jadi Gurunda gini. yang tadi penasaran Biar saya. kita lihat Google-nya, kita lihat pasti Google. Coba buka. Sebentar. Buka. Sebentar Turunkan. dulu ya. Sebentar. Apa sorry buka kamera coba. Jadi gini. Buka kamera. Buka Ya, kamera. Sebentar. Kita lihat Kristen bagaimana cara Kristen menyerang Islam, coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar ya aku buka. Gimana sih? Hati-hati kalau wifi-mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Ini nggak pakai celana dia. Sabar. Ini nggak pakai celana dia. Woi, Sabar, tunggu. woi, celananya dipakai. Jadi tahun 19, dengar ya. 1924 ya, di Mesir, Al-Quran yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Quran dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu? Mana datanya? Tunggu, Wis, mantap. aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Quran dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, dari Turki berbeda. Tunjukkan. Di tahun 1924 baru distandarkan. Ya, dengan pemerintahan ya Menteri Dalam Negeri Mesir. Ngomong apa orang ini? Dari ini ya. Tuyul. Apa? Sebentar. Tunjukkan aja dulu. Ini ya. Ternyata Al-Quran yang kalian terima itu ternyata tahun 1924. Udah disimpulkan dulu Gurunda. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Doraemon. Bantu King Lele. Ya, kalian dengar ya. Mana? Sebentar ya, aku tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalo. Walah. Sabar, ini kan loading dulu. Betapa susahnya meruntuhkan Islam. Gimana sih cuma? Belum nyambung wifi-nya ya. Sebentar dulu. Hilang. Jadi kalian harus tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti 1924 baru diproduksi massal. Ya, baru distandarkan. Terus yang mau percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Ya kan? Ya
Jadi nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran yang kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Tunggu ya. Kemasiannya kok dong. Begitu Bentar, susahnya sabar. untuk menipu umat Islam. Enggak, saya pakai data loh, pakai data. Dari sendiri, dari kalangan sendiri. Ini ya. Udah kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar. Ini saya lagi buka ini. Kenapa? Turun dah. Nggak usah itu. Nggak ada edukasi malahan. Nggak ada edukasi. Kok bawa aja ke gereja itu datamu tadi, pakai untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami, memalukan itu namanya. Lanjut teman-teman, silakan. Oke, Ya, kebenaran. kita sapa dulu. Ya, ada Bang Palobo di sini ya. Halo Bang Palobo. Terbalik. So kebalik. Ada kebenaran di sini. Halo Kibinirin. Halo. Bicara kodeks terus ya. Ya tadi ada soalan itu.